Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Makassar, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua MUI Kota Makassar, Syekh Abdul Murtad Dr. K. Haji Baharudin Najibul Safa MA, yang kami hormati para narasumber dan para peserta dari pengurus MUI sekecamatan, majelis taklim, remaja masjid, mubalik serta organisasi kemasyarakatan dan seluruh tamu undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Bersama-sama dalam rangka menghadiri kegiatan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, Komisi Informasi dan Komunikasi, dengan kegiatan yang berjudul Workshop Literasi Digital. Adapun tema kegiatan pada hari ini ialah produktif syiar Islam di media digital tanpa hoax. Salam serta salam paduka kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Santunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Habibie Hasan Ismail, Polri terbaik Sulawesi Selatan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. K. Haji Baharudin MPD. Kepada beliau dipersilakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li abnaina wa li azwajina wa li ikhwanina wa li umara'ina wa li ulama'ina. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallahil musta'an wa la istiqlal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang oleh Bapak Dr. Andes Haji Fatallah MPD, kami mengucapkan banyak terima kasih. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars MUI. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan dulu kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ialah laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Takdir SC. Kepada beliau dipersilakan dengan hormat. Dr. Haji Maskur Yusuf MAD, yang kami hormati Bendahara Umum Dr. Andes Haji Muhammad Yunus Haji NSI, dan yang kami hormati Wali Kota Makassar atau yang mewakili beliau, dan seluruh tamu undangan yang kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan kami dari Komisi Infocom, yakni untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menegakkan kebenaran informasi dalam era media sosial. Selanjutnya, untuk meningkatkan kecakapan dalam penggunaan informasi dan pemecahan fakta sehingga mampu membedakan informasi benar dan informasi bohong atau hoax. Untuk mendorong meningkatnya dakwah yang melawan hoax dan ujaran kebencian dan kemaslahatan umat. Maka itu kami dari Komisi Infocom menggelar kegiatan literasi media ini agar kedepannya kita tidak serta merta mendapatkan informasi langsung
share ke publik. Jadi sebelum kita share ke publik itu sharing dulu sebelum disaring. Oke, sebagai penutup dari panitia, hoax diciptakan oleh orang pintar tapi jahat, diterima oleh orang baik tapi bodoh. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, Syekh Adil Gurta Dr. P.H. Baharudin Haji Musafa. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yang kita hormati bersama Bapak Ibu dan wakili beliau Ibu dari Kominfo, yang kami hormati ada pengurus MUI, ada hadir sekretaris umum yang baru datang pulang dari melaksanakan ibadah haji. Selamat datang kepada beliau dan dapat haji terpura. Amin. Wazamban maghfurah. Kejahatan maghfur. Amin. Cek kenapa? Karena nanti sebab itu sudah lama kalau kita menentukan nanti terjadi musibah, siapa yang menyesal? Tentunya akan menyesal, kita semua akan menyesal orang yang menyebabkan peristiwa itu. Saya kira itu dan sebentar kita akan dapatkan kemudian semuanya kita setelah itu kita mendapatkan pencerahan. So kita bisa menapis yang mana berita benar, mana berita tidak benar. Karena itu sangat berbahaya kalau sesuatu kita ikut menyebar sesuatu yang berita tidak benar atau hoax. Kemudian seterusnya kami mohon kepada Pak Ibu dan Wakil Ketua yang memberikan arahan kepada kami ini dan sekaligus meminta agar membuka seresmi pertemuan kita ini. Demikian, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Komunikasi Informasi Kota Makassar, Ibu Ismawati Nur, ST, MSc, PhD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu, saya rasa sangatlah biasa common gitu bahwa setiap hari kita ini selalu menghadapi yang namanya berita. Kita tidak tahu berita atau informasi mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bohong, mana yang tidak bohong. Dengan kata lain ada juga istilah hoax. Ini adalah sebuah isu yang sangat kritis bagi kami di Dinas Kominfo Kota Makassar. Kenapa? Karena kami menghadapi seluruh elemen masyarakat dari seluruh segmentasi masyarakat, baik itu anak kecil sampai yang sudah tua. Kenapa? Literasi digital di luar negeri itu mereka dari anak-anak dari masa usia dini PAUD itu mereka sudah ditekankan bagi orang tuanya untuk tidak selalu menggunakan mobile phone. Saya melihat karena saya kebetulan bawa anak saya, kami berdua di luar negeri. Anak-anak PAUD ini ternyata itu bukan HP. Ternyata mereka memang dididik untuk membaca, Pak. Gitu. Mungkin kalau kita ini kan dari kecil kita baca Al-Quran. Kalau mereka kan bukan Al-Quran, tapi mereka baca buku. Media sosial ini paling mudah, Pak, Ibu, yang membohongi kita dan membawa kita ke dalam cara perspektifnya yang salah gitu. Jadi
intinya adalah kita mencari informasi lainnya, dan tentunya kami adalah bertanya kepada lingkungan kita, fisik, teman, bapak, ibu, suami, istri, atau kolega kerja, seperti itu. Jadi terkait dengan literasi digital, produktif Islam di media digital tanpa hoax ini, memang tugas kita bersama, karena kita di sini saya lihat adalah orang tua semuanya, kepada anak juga, kepada teman-teman kolega secara horizontal, dan juga mungkin kepada keluarga. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Jadi saya dititipi tugas membuka ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami mewakili Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Hasan Somanto, membuka workshop literasi digital produktif siar Islam di media digital tanpa hoax secara resmi. Semoga kegiatan ini berkah dan bermanfaat. Dari narasumber fungsi 2021 sampai 2022 sampai sekarang. Kemudian dia juga dikenal sebagai pelari TNI dan ular dikenal Apindo. Beliau adalah relawan dari Apindo Makassar dan jurnalis dan profesi di beberapa kampus publikasi berita informasi. Sebelum kita menyebarkan atau menerimanya dengan baik, itu yang kita tadi katakan literasi. Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali kita dengarkan dulu bahwa ada ungkapan yang mengatakan dunia ini tidak selebar dan kelor, tapi itu berlaku pada gadis-gadis atau pemuda-pemuda kita yang sering mengalami patah hati. Saya begini berpikir, dunia dibandingkan dengan daun kelor seperti itu, tetapi sekarang dunia ini ada di genggaman kita dengan mengambil informasi dari manfaatnya, apakah itu hoax atau bukan. Atau itu hari ini insya Allah dua narasumber kita ini akan menjelaskan secara detail dan secara komprehensif. Baik, untuk waktu pertama kita akan membahas atau mendengarkan pemaparan dari Bapak Muhammad Hasan. Disilakan. Kembali menggelar kegiatan hari ini, dan terlebih dahulu saya memohon izin kepada literasi digital, bagaimana kita bisa melawan hoax ya dengan informasi tanpa hoax. Bagaimana kita bersiar Islam dengan informasi konten tanpa hoax. Ya. Nah, HP gadget ini adalah pintu menuju dunia digital. Kita semua terhubung ke dunia digital, dari anak-anak sampai dengan dewasa. Jadi yang terkoneksi atau yang aktif menggunakan media sosial itu 160 juta, kemudian yang aktif menggunakan internet itu 212 juta. Next. Artinya apa? Artinya saat ini kita dikepung oleh berbagai informasi dengan pintu gadget tadi. Semua datang menyerbu, ya. Semua datang menyerbu, masuk ke ruang-ruang yang paling pribadi juga. Dia masuk ke kamar kita paling pribadi. Tidak ada yang halangi, Pak. Tidak ada yang bisa halangi kecuali kita sendiri yang bisa filter. Voicemaker.io itu jika kita masukkan kata-kata word, ketika itu akan berubah jadi suara. Kita bebas pilih mau bagaimana intonasinya, mau kayak pidato, mau kayak televisi, mau kayak macam-macam ada. Gitu. Jadi tinggal keinginan kita. Ya, seperti itu. Dengan materi periksa fakta. Jadi materi saya itu nanti ada praktek langsung. Ada yang tidak membawa handphone? Bawa semua ya, nanti sebentar kita lihat. Oke, saya mau mengenal sedikit dulu tentang saya. Jadi tadi sebenarnya sudah sempat disebutkan oleh Pak Anwar. Teman-teman bisa membantu
menulisnya dengan D Asri. Jadi selain suka desain, tadi Kak Anas sudah sebut ada satu aplikasi namanya Canva, dan itu sangat familiar. Bahkan ketika teman-teman mau membuat satu quote, misalnya tadi misalnya Bapak habis bawa materi, terus ada beberapa yang mau dijadikan quote, itu bisa nanti masukkan di Canva, bisa nanti jadi lebih dari 10 konten. Kadang kita mendengarkan setengah dan meneruskan yang setelah itu tanpa menyelesaikan informasinya. Ini penyakit yang sangat bahaya yang sering kita lakukan. Itu kesalahan yang kadang juga secara tidak sadar lakukan itu. Dapat informasi apapun lewat WhatsApp, paling sering kan lewat WhatsApp. Dapat informasi, terus kita lihat, menarik ini. Tapi kita nggak tahu linknya, lalu kita share linknya. Kenapa? Karena kita merasa penting. Kita yang ada dalam setahun terlipat di Australia memuat kotoran setara 5 menara Eiffel. Apa ya? Nah ini dia pakai Google Street View, ternyata gunung yang sama tidak ada posisinya. Jadi gambar diedit, mungkin gunung Fuji yang dimasukkan itu. Kemudian gambar gunung yang asli bisa juga begini. Nah ini salah satu tools yang kami punya, namanya convectbox.id. Bisa teman-teman buka untuk pencarian fakta. Kemudian ada nomor, nah yang jogo-jogo ini. Kenapa bisa seperti itu? Tinggal jelaskan alasannya. Beda media sosial dan media mainstream. Kalau media mainstream itu seperti yang Bapak sebutkan tadi, media-media resmi yang terdaftar dan sebagainya, itu semua informasi yang keluar itu melalui pintu namanya gatekeeper, gatekeeping. Jadi ada proses seleksi, ya. Reporter, wartawan yang meliput di lapangan itu tidak serta-merta berita yang dibikin itu semua, tapi harus melewati beberapa tahapan. Ada namanya redaktur, ada dari redaktur koran, ada redaktur, dari redaktur ke manajer ke generasi dan sebagainya, ada banyak dan itu dibahas beberapa. Tapi kalau media sosial ini tidak ada yang menyeleksi kecuali kita sendiri. Sekarang ini media sosial telah memberi kuasa yang penuh kepada siapa saja untuk bikin konten dan menyebarluaskannya. Mau anak SD mau bikin konten, tidak ada lagi. Mau konten apa tidak ada lagi secara teknologi. Jadi semua orang dulu, kita ini adalah konsumen media, artinya membaca informasi yang diterbitkan oleh media. Tetapi sekarang ini kita tidak hanya konsumen, kita diproduser, kita distributor, kita semua. Kita tiba-tiba menjadi pakar, sadar atau tidak? Kita bukan ahli agama, misalnya, tiba-tiba kita membuat konten agama bicara ini, dari mana? Kita bukan ahli sosiologi, kita bukan ahli komunikasi, tapi bicara semua. Makanya ada buku yang bagus itu Pak, judulnya The Death of Expertise, matinya kepakaran. Di media sosial ini kepakaran telah mati, karena bukan hanya pakar yang punya kompetensi, yang punya kapabilitas untuk berbicara di media sosial, tetapi siapa saja, tukang beca, dia bisa bicara politik. Dia bisa bicara tentang presiden, terus dia pakar politik? Bukan. Jadi siapa saja. Nah itulah kenapa media sosial memang kita harus tempatkan seperti itu. Jadi semua salah, kalau saya, semua salah sebelum itu bisa dibuktikan benar posisinya. Karena berbeda secara karakter
itulah. Jadi ibu bisa bikin konten apa saja, tidak ada lagi, dan mau bikin apa, makanya ya ada yang misalnya mau maaf, ada yang lain dari kamar pribadi, apa? Tidak ada bisa kecuali diri sendiri. Kira-kira begitu. Dan bukan keluar sekarang berarti itu. Kalau ada pertanyaan lain lagi. Nah, kita sangat susah untuk mengumpulkan uang untuk berkurban, tapi kalau beli pulsa satu santri tidak pulang. Sementara kalau santri beli kumpul bisa tidak berkurban satu hewan. Kalau itu dikumpul misalnya, kalau itu membandingkan seperti itu. Tapi karena itu Pak, kalau saya jihad bisa dibilang, jihad kita jangan berhenti Pak, karena kalau berhenti berarti kita kalah oleh orang yang tidak suka dengan kebenaran. Menurut saya nanti jadi para ulama yang lebih tahu. Itu dari perspektif saya sebagai orang komunikasi. Baik, itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Ya, dari koordinator saya kawan. Ya, terima kasih Bapak Ibu feedbacknya luar biasa. Saya berharap setelah meninggalkan tempat ini, Bapak Ibu sudah bisa membuat konten positif. Itu dulu. Ada yang suka khutbah, diundang ceramah, silahkan menghadirkan konten-konten positif. Misalnya Bapak tadi yang khutbah, ceramah, menghadirkan konten positif. Apa? Karena orang sekarang nanti mengutip. Jadi ketika ada hal yang positif kita sampaikan, orang mengutip, yang bikin dalam bentuk konten, mau ada foto dan kemudian muncul konten, berarti Anda memberikan kebaikan. Usahakan tidak memunculkan narasi negatif, narasi provokatif di setiap kita ceramah, menyampaikan pesan, berjamaah. Tidak semua orang suka dengan apa yang kita sampaikan, karena kita tidak lahir untuk membahagiakan semua orang, tapi kita lahir untuk menjadi siapa penyebar kebaikan, penyebar pesan-pesan kebaikan. Maka ketika ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, itu tantangannya. Bukan membuat kita untuk berhenti menyampaikan. Kita harus terus maju. Apa yang dilakukan oleh Ibu Hasta itu sesuatu yang luar biasa, kan sudah mulai mencoba. Saya berharap bisa tertular ke teman-teman yang lain. Dan kenapa ini harus terus disiarkan, dijalankan terus-menerus? Karena hoax itu tidak akan pernah hilang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, bagaimana itu hoax sudah muncul di zamannya Nabi Adam. Zamannya Nabi Adam itu berapa tahun? Apalagi kita sekarang yang gadget, nanti setelah gadget apalagi yang muncul itu sangat masif. Makanya tidak akan bisa hilang. Untuk itu, karena informasi bohong yang tidak bisa hilang, maka kita sebagai manusia yang berpikir harus mampu meng-counter itu, mampu menghadapi itu, mampu memberikan informasi yang sesuai fakta. Setiap kita sampaikan apapun, selalu ada alasnya, ada dasarnya. Nah, tadi saya tertarik waktu Ustaz Hasid bilang, sekarang ini jangan orang memberikan potongan-potongan ayat. Coba bagaimana itu ayat poligami dipimpin kiri kanan karena urusan sahabat seseorang. Padahal ini ayat tidak bersih sampai kata 1, 2, 3. Ada kata di bawah ketika Anda mampu. Dan itu selalu dihilangkan. Untuk apa? Karena ada maksud tertentu. Makanya ketika menyampaikan sesuatu, kasih ingat yang dipotong-potong ayat kan, kasih selesai dulu. Karena akan mengundang
Begitu juga nanti dalam ranah politik akan banyak. Nanti ada yang mendukung Anies, yang mendukung Ganjar, yang mendukung Prabowo, semua muncul dengan keyakinannya. Akan muncul nanti orang-orang yang mengutip ayat kiri kanan untuk membenarkan siapa yang dihukum. Maka kita harus berusaha selalu tampil dengan informasi yang ada data, ada fakta. Kita tahu, tapi tahan dulu, yang itu sebarkan kalau kita belum menemukan faktanya. Ingat kalau kita menyebarkan sesuatu yang tidak ada faktanya, kita bohong, kita dosa. Pertanggungjawaban kita di hadapannya Tuhan itu luar biasa. Jangan sampai nanti kita hadir di depannya Tuhan sebagai orang yang sering sekali menyebarkan berita bohong. Ini bukan seperti gambar-gambar buku cerita zaman kita SD yang lidahnya dipotong. Tidak, dalam konteks itu anak-anak sekarang tak mempan ya nasi lidahmu dipotong kalau kau sebar. Tapi pada konteks ketika kau menyebarkan hoax, reputasimu akan turun, namamu akan menjadi mati. Karena kau tidak punya fakta yang kuat ketika kau menyebarkan sesuatu. Tapi ketika kau punya datanya, maka kau akan dikenal sebagai orang yang sangat tabayun, sangat menjaga amanah ketika menyampaikan informasi. Apa jadinya? Orang akan senang berbicara dengan kau ketika kau membuatnya. Itu kita bisa sampaikan ke anak-anak kita. Saya biasanya mau menyampaikan itu ke mahasiswa supaya mereka bersemangat